Hidup itu singkat, tapi kebanyakan orang ngejalaninnya kayak punya waktu seabad. Fakta nyatanya, rata-rata manusia cuma hidup sekitar 30.000 hari. Udah, itu doang. Coba pikirin, kalau sekarang umur lo 30 tahun, berarti udah kepake 11.000 hari. Habis. Nggak bisa di-rewind. Kapan-kapan deh gua kerjain. Nah, kapan-kapan itu kata paling licik, soalnya bikin kita ngerasa punya waktu selamanya. Padahal nyatanya, waktu tuh cepet banget habisnya. Di beberapa menit ke depan, lo bakal dapet strategi keren buat bikin waktu lo bener-bener bermakna. Bukan cuma soal manajemen waktu biasa, tapi soal cara hidup yang sebenarnya. Kunci 1. Persepsi waktu dan psikologi waktu. Waktu itu kayak ilusi, suka nipu otak lo, dan ngerti triknya, itu langkah pertama buat jadi master waktu. Masih ingat gak pas lo kecil, liburan sekolah tuh berasa nggak ada ujungnya, sehari aja bisa berasa kayak seminggu. Tapi sekarang, tahun aja berasa kayak sebulan. Nggak kerasa. Itu namanya time unit paradox. Dan ini bukan cuma perasaan lo doang. Ini bener-bener cara kerja otak. Ceritanya gini, otak lo ngukur waktu lewat pengalaman baru. Pas kecil, semuanya baru. Tiap hari rekamannya rame banget di otak. Tapi makin dewasa, hidup makin monoton. Sarapan yang sama, jalan ke kantor yang sama, Netflix itu aja. Akhirnya otak lo berhenti ngerekam. Hari demi hari jadi blur. Welcome to the comfort zone, tempat di mana waktu berasa cepet banget. Tapi tenang, ada cara buat ngehack sistem ini. Coba hal baru, ambil rute lain ke kantor, belajar skill baru tiap bulan, ngobrol sama orang asing. Semua pengalaman baru bikin otak lo aktif lagi, dan waktu mulai melambat. Dan ini kesalahan paling umum soal persepsi waktu. Kita sering ngerasa bisa ngelakuin banyak dalam sehari, tapi meremehkan apa yang bisa dicapai dalam setahun. Makanya banyak yang nyerah di tengah jalan. Kunci 2. Mengelola prioritas. Kebanyakan orang ngerasa sibuk sama dengan produktif. Padahal sibuk tuh belum tentu berarti lo bikin kemajuan. Coba deh bayangin ini. Lo umur 90 tahun, lagi tiduran di ranjang, ngeliat balik ke semua yang udah lo jalanin. Pertanyaannya, apa yang bakal lo inget lebih dalam? Jam-jam lembur di kantor? Atau momen kecil bareng keluarga dan orang terdekat? Pas lo bayangin itu, prioritas hidup tiba-tiba jadi super jelas kan? Kita sering bilang, gua selesain kerjaan ini dulu deh. Tapi di saat yang sama, hal-hal penting dalam hidup kita pelan-pelan ngilang, satu hari demi satu hari. Orang sukses ngerti satu hal penting. Tahu apa yang nggak usah dikerjain itu lebih penting daripada tahu apa yang harus dikerjain. Gunakan strategi 2 daftar. Tulis semua yang pengen lo capai. Lingkari 3 yang paling penting. Sisanya, masuk daftar, jangan disentuh. Serius, bayangin efek bunga berbunga, tapi versi pilihan hidup. Investasi kecil tiap hari di hal yang penting, dampaknya bisa luar biasa dalam jangka panjang. Tapi masalahnya, sosial media, kerjaan receh, dan distraksi kecil nyolong perhatian kita. Solusinya, singkirkan hal yang nggak penting. Waktu lu terlalu berharga buat hal-hal yang nggak bikin hidup lebih baik. Kunci 3. Dinamika hubungan. Hubungan itu kayak rekening bank. Setiap interaksi kecil, entah jadi tabungan atau penarikan. Ngasih pujian tulus, itu tabungan. Tapi kalau lo telat terus pas janjian, ya itu penarikan. Dan kayak rekening beneran, gak bisa narik kalau nggak pernah nabung. Kadang orang bingung, kenapa ya dia marah? Gue kan cuma chat pas butuh doang. Nah, ya itu dia masalahnya. Kita sering fokus di hal besar. Ngasih hadiah mahal, bikin kejutan ulang tahun. Padahal, yang paling bikin hubungan awet tuh justru hal kecil sehari-hari. Chat random nanyain kabar, ingat hal remeh tapi penting, nemenin pas lagi drop. Dan ini agak mind-blowing. Susah bareng-bareng, lebih ngiket dibanding senang bareng-bareng. Ngarepin masalah bareng itu bikin koneksi jauh lebih dalam dibanding cuma sekadar have fun. Terus, jangan anggap remeh teman lama yang udah jarang lo hubungi. Temen nongkrong lama, temen komunitas, bahkan kenalan. Mereka itu bisa jadi jembatan ke peluang baru. Teman dekat bikin lo nyaman, tapi justru kenalan jauh seringkali yang bikin lo berkembang. Dan ini paradoks terakhir. Mau ngerasa punya lebih banyak waktu? Coba kasih waktu lo buat bantuin orang lain. Ajaibnya, lo bakal ngerasa waktu jadi makin banyak. Kunci 4. Karir dan tujuan hidup. Kesempatan karir terbaik lo tuh bukan di tempat yang lo pikir. Biasanya cuma satu langkah di luar zona nyaman. Ini yang disebut adjacent possible, zona manis antara apa yang lo udah bisa dan apa yang sebenarnya bisa lo pelajari. Gue harus fokus di jalur gue aja.
Dan disitulah karir mulai mentok. Kesalahan besar dalam karir, kejar uang terlalu cepat. Di umur 20-an sampai awal 30-an, fokus utama lo harusnya belajar. Setiap skill baru itu kayak tiket lotre untuk masa depan lo. Uang bakal ngikutin pengetahuan, selalu. Lupakan istilah tangga karir, itu udah nggak relevan. Dan jujur aja, itu jebakan mindset lama. Dulu, karir tuh kayak naik kereta, jalurnya lurus, nggak belok. Sekarang, karir lebih kayak naik Gojek, bebas milih rute. Muter dulu pun nggak masalah, asal sampai tujuan. Yang penting, lo terus jalan dan terus belajar. Setiap jalan yang lo pilih, nambahin kombinasi skill yang bikin lo semakin unik dan nggak tergantikan. Kerjaan ini nyaman sih? Hati-hati. Kenyamanan tuh kayak pasir hisap buat karir. Semakin lama lo bertahan di posisi yang udah nggak ngembangin, makin susah buat pindah. Rahasianya, pakai trik productive procrastination. Lagi males ngerjain tugas? Nggak apa-apa. Asal malesnya lo arahkan ke hal yang tetap produktif. Sering banget hal yang kita lakukan pas procrastinate justru nunjukin passion kita yang sebenarnya. Kunci 5. Kesehatan dan energi hidup. Kesehatan itu bukan cuma soal panjang umur, tapi soal pengalih kekuatan hidup. Semua aspek hidup, kerja, cinta, mimpi, ikut naik atau jatuh tergantung kondisi tubuh lo. Titik. Pilih mana? 8 jam penuh energi atau 12 jam tapi lemas kayak mie instan kelamaan direbus? Energi lo lebih penting dari jumlah waktu yang lo punya. Aku tidur nanti aja deh, masih kuat. Salah besar. Tidur itu bukan kelemahan. Itu senjata supernya otak. Kurang tidur sama dengan kualitas otak lo setara orang mabuk. Lo pengen naik jabatan, pengen hubungan yang sehat, semua itu butuh otak yang jalan optimal. Ini menarik. Lo tuh sebenarnya ada dua versi. Lo di pagi hari dan lo di malam hari. Pagi lo rajin bikin rencana, malam lo dipaksa ngikutin. Jangan sampai si pagi jadi diktator. Mau life hack? Coba micro workouts. 10 push up pas nunggu air mendidih, jalan 5 menit habis makan, stretching sebentar pas scroll TikTok. Kecil-kecil gini lama-lama jadi kekuatan gede. Ingat, gerak badan sama dengan jerihnya pikiran. Lagi stuck? Gerakin tubuh lo. Biasanya jawaban muncul pas lo lagi jalan. Kunci 6. Belajar dan tumbuh. Mau cepet jago belajar? Ajarin ke orang lain. Ini namanya efek guru. Pas lo ngajarin, otak lo dipaksa bener-bener ngerti. Dan justru karena lo belum jago-jago amat, lo bisa ngerti bagian mana yang paling bikin bingung. Itu yang bikin lo jadi guru yang bagus. Trik belajar paling underrated, baca biografi. Dalam beberapa jam, lo bisa dapet pengalaman hidup puluhan tahun orang lain. Belajar dari kesalahan mereka, biar lo gak ngulangin. Kebanyakan orang pengen jago di semua hal. Padahal yang cerdas justru sengaja jelek di beberapa hal. Namanya deliberate amateurism. Bikin otak lo lentur dan ego tetap rendah. Lo punya keterbatasan waktu, gue pas-pasan. Nah apa-apa. Justru keterbatasan itu bikin lo kreatif. Itu kekuatan lo. Dan ini skill paling mahal. Tahu kapan harus berhenti. Berhenti secara strategis bukan gagal, tapi bikin ruang buat kesempatan baru. Kalau emang gak ngasih pertumbuhan, cepat pergi. Kunci 7. Kecerdasan emosional. Emosi itu punya timer rahasia. Hormon marah, takut, frustrasi, semuanya cuma bertahan 90 detik di tubuh lo. Lewat dari itu, lo milih buat tetap merasa begitu. Aku nggak bisa ngontrol perasaan aku. Ya, lo nggak bisa ngontrol gelombang pertama, iya. Tapi reaksi kedua, itu keputusan lo. Natur emosi itu superpower. IQ mungkin ngasih lo kerjaan, tapi EQ yang bikin lo naik pangkat. Kenapa? Karena orang percaya sama yang bisa tetap tenang pas lagi chaos. Orang biasanya nutupin kelemahan, tapi orang cerdas pakai kerentanan secara strategis. Tahu kapan harus jujur. Nggak selalu tampil sempurna, justru bikin orang lebih percaya. Kesalahan mahal, nindarin obrolan yang susah. Itu kayak bunga pinjaman emosi. Makin lama lo tunda, makin berat utangnya. Masalah kecil yang lo cuekin, sekarang udah jadi bom waktu. Dan satu hal lagi, rasa syukur itu bukan cuma buat feel good. Kalau nggak diungkapin, itu kayak duit di rekening yang nggak bisa ditarik, pakai, atau hilang. Kunci 8. Kebijaksanaan finansial. Uang itu bukan soal angka di rekening, tapi soal hal yang lebih mahal, kebebasan waktu. Ini fakta yang sering orang miss. Semakin banyak uang, kadang makin miskin waktu. Gaji naik, gaya hidup naik juga. Rumah makin gede, tapi makin ribet. Mobil bagus, tapi worry terus. Tinggal di tempat elit, tapi komitnya makin jauh. Akhirnya gue bisa beli semuanya. Dan disitulah jebakannya. Lifestyle inflation.
Lo lari sekencang mungkin, tapi nggak kemana-mana. Pikirin soal kekayaan waktu. Mau gaji 100 juta, tapi kerja 80 jam seminggu. Atau 70 juta, tapi kerja cuma 30 jam. Gaji lo yang sebenarnya adalah berapa waktu hidup yang lo korbankan buat dapetin itu. Orang pintar itu sewa barang, beli pengalaman. Barang bisa rusak, tapi pengalaman, makin lo inget, makin mahal nilainya. Contohnya, daripada nyicil kamera 20 juta cuma buat dipakai 2 kali, mending sewa aja. Sisanya lo pakai buat trip bareng sahabat ke Flores. Kamera mungkin lo balikin, tapi kenangan sunset di kapal itu nggak bakal kehapus selamanya. Dan skill finansial tertinggi, bikin ruang. Hidup di bawah kemampuan lo bukan soal pelit, tapi soal nyediain ruang buat peluang. Dan ruang itu adalah tiket lo ke kebebasan yang sesungguhnya. Kunci 9. Hidup kreatif. Kreativitas itu bukan soal nunggu inspirasi turun dari langit. Kreativitas itu kayak keran air. Pas pertama kali lo buka, yang keluar air keruh. Itu ide-ide jelek lo. Tapi justru, ide jelek itu penting. Mereka ngebuka jalan buat ide-ide bagus muncul. Aku lagi nunggu ide yang sempurna nih. Itu sama aja kayak lo nunggu air bersih keluar, tapi kerannya nggak dibuka. Mau nggak mau lo harus lewat dulu fase berkarat. Ini agak-agak masuk akal, tapi bener. Kreativitas suka sama batasan. Kasih orang pilihan nggak terbatas, mereka malah bingung. Kasih opsi terbatas, mereka justru jadi kreatif. Contohnya, Shakespeare nulis pakai aturan ketat, meteran, dan rima. Tapi justru dari keterbatasan itu lahir karya abadi. Kesalahan umum. Orang pengen kreatif dan kritis sekaligus. Itu kayak nyetir sambil injek gas dan rem barengan. Kreatif dulu, kritik nanti. Jangan dicampur. Catat semua yang lo buat. Otak lo kayak otot kreativitas. Butuh lihat progres buat tumbuh. Karya awal yang jelek itu bukti lo berkembang. Dan ini rahasia paling keren. Gabungkan skill yang orang lain nggak pernah gabungin. Itu titik temu unik yang jadi superpower kreativitas lo. Kunci 10. Energi pribadi. Energi itu aset paling berharga dalam hidup lo. Ngatur waktu percuma kalau lo nggak punya energi. Kerja meaningful, ya akan kejadian kalau badan udah soak. Masalahnya, banyak orang nggak pernah audit energi mereka sendiri. Padahal, tiap aktivitas tuh punya efek beda. Jalan pagi, nambah energi. Temen toksik, nisap energi. Gue butuh lebih banyak tekad. Padahal tekad itu kayak otot, bisa capek. Orang cerdas nggak ngandelin tekad. Mereka desain lingkungannya supaya pilihan bagus jadi otomatis. Jangan ngandelin niat doang. Pernah denger istilah decision fatigue? Setiap keputusan kecil nguras energi. Mau pakai baju apa? Sarapan apa? Olahraga jam berapa? Makanya orang sukses sering banget pakai baju yang sama tiap hari. Bukan karena nggak punya baju, tapi biar energinya disimpan buat hal yang penting. Trik hemat energi yang nggak biasa. Strategic incompetence. Sengaja jelek di hal yang nggak penting. Biar orang lain nggak minta tolong hal itu ke lo. Energi lo tetap utuh buat hal yang benar-benar lo kuasai. Dan inget, istirahat itu bukan buang-buang waktu. Itu cara buat nggandain nilai waktu lo. Kunci 11. Modal sosial. Sukses itu bukan cuma soal apa yang lo tahu, tapi siapa yang lo kenal. Tapi tunggu, bukan berarti lo harus ngumpulin kartu nama atau koneksi LinkedIn. Modal sosial yang nyata itu dibangun dari relasi yang tulus. Ada rumus simple buat pertemanan. Waktu, plus kerentanan, plus pengalaman bersama. Gak bisa skip salah satunya. Mau koneksi yang dalam, ya butuh proses. Gue gak punya waktu buat networking. Ya berarti lo belum ngerti maknanya. Networking yang asli itu bukan minta-minta, tapi ngubungin orang. Orang yang jago networking bukan kolektor, tapi konektor. Mereka ngenalin orang yang seharusnya saling kenal. Kesalahan kebanyakan orang, mereka baru ngehubungin temen pas ada acara besar. Padahal hubungan yang kuat itu tumbuh di momen kecil. Chat random, ngopi sebentar, nanya kabar. Bayangin komunitas kayak taman. Gak bisa nanam semua benih sekaligus dan berharap langsung tumbuh. Butuh siram terus setiap hari. Setiap percakapan sama dengan air. Setiap perkenalan sama dengan pupuk. Orang bener-bener sukses, mereka bangun komunitas sebelum mereka butuh. Soalnya kalau lo baru cari komunitas saat lagi butuh, udah telat. Kunci 12. Merancang hidup. Hidup lo tuh bukan sesuatu yang terjadi ke lo, tapi sesuatu yang lo desain sendiri. Bayangin hidup lo kayak portofolio, bukan cuma uang, tapi pengalaman, relasi, skill, dan mimpi.
Kebanyakan orang kebanyakan rencana, kurang percobaan. Life design bukan soal bikin rencana sempurna, tapi soal bikin eksperimen kecil buat tahu mana yang bener-bener cocok buat lo. Gue harus ngerti semuanya dulu, baru mulai. Justru itu kebalik. Lo nggak bisa mikir sampai hidup lo sempurna. Lo harus uji coba sampai nemu jalan yang pas. Dan perubahan besar itu nggak selalu butuh langkah besar. Kadang cukup ubah satu hal kecil aja selama 5 menit. Kebenaran kecil itu yang bikin lo dapat momentum. Terus pikirin metrik hidup lo. Kebanyakan orang ukur hidup pakai standar sosial, duit, status, barang. Tapi gimana kalau lo bikin metrik sendiri? Gimana kalau sukses artinya lebih banyak waktu sama keluarga? Atau belajar skill baru? Atau nolongin orang lain? Terakhir, jangan skip live review rutin. Itu bukan bonus, itu penting banget. Review bulanan bisa mencegah penyesalan tahunan. Kesimpulannya, hidup itu bukan soal nyari waktu tambahan. Tapi soal gimana caranya bikin tiap jam lo bermakna. Semua prinsip yang udah kita bahas, dari persepsi waktu sampai desain hidup, semuanya saling nyambung, saling mendukung, buat ngebentuk hidup yang benar-benar layak dijalani. Ingat, waktu akan terus berjalan. Mau lo pakai dengan bijak atau enggak, dia tetap jalan. Kebiasaan lo jadi hari-hari lo. Hari-hari lo jadi tahun-tahun lo. Tahun-tahun lo itu hidup lo. Mulai dari yang kecil. Pilih satu ide yang paling nyangkut di hati lo. Coba, evaluasi, terusin. Bikin itu jadi bagian dari diri lo. Waktu terbaik buat mulai hidup sepenuhnya itu bukan nanti, tapi hari ini. Dan kalau video ini ngebantu lo mikir ulang soal hidup, jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet loncengnya biar gak ketinggalan konten berikutnya. See you di video selanjutnya. Ingat, satu langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat hidup lo nanti.